Kita akan puji Tuhan persiapan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Tuntunlah Tanganmu ya Tuhan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat datang sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam ibadah minggu di pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan ibadah, kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Sidang jemaat
diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan berbakti yang terambil dari 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Kita akan membacakannya secara berbalasan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi bersama-sama, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita sambut dengan nyanyian pujian nomor 220, Jaminan Mulia. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya karena Engkaulah Juru Selamat kami yang begitu maha besar, yang akan selalu menyelamatkan kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, di mana kami sudah kembali di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, berbakti, memahami segala firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Berkati kami Tuhan Yesus, urapi hati kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami layak menerima firman-Mu. Berkati juga jemaat-jemaat kami yang masih dalam perjalanan, Engkau sertai mereka menuju rumah-Mu yang kudus ini Tuhan untuk berbakti memuji nama-Mu. Dan juga bagi jemaat lain yang
berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, kiranya di lain kesempatan mereka boleh bergabung kembali bersama kami di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini mulai dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik, kita kembali akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 267, Melayani Rajaku. Bapak Ibu bersalaman dengan samping kanan kiri depan belakang, dipersilakan. Betapa bahagia, kubaktikan harta jiwa ragaku. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan pastoral yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dipersilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Selamat beribadah kembali kepada segenap jemaat dan simpatisan gereja. Kita bersyukur kita memasuki minggu yang keempat di bulan ini. Dan kita yakin dan percaya Tuhan siap untuk menguatkan kita kembali dan memberkati kita lewat puji-pujian yang akan kita terus naikkan dan firman Tuhan juga yang akan kita dengar nanti. Dan kita yakin dan percaya itu semua akan membawa kita semakin dekat, semakin setia lagi di dalam mengikut Tuhan. Jadi sekali lagi selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama Saudari Bella Sapitri Pardidi lahir pada tanggal 23 Juni hari ini ya, ulang tahunnya.
Kedua, Saudari Angel Immanuela, lahir tanggal 25 Juni. Angel mana Angel? Ya, silakan berdiri Angel ya. Selanjutnya Bapak Billy Serowora, lahir pada tanggal 26 Juni. Dan selanjutnya Ibu Rolawati Yuliana Remiasa, lahir pada tanggal 26 Juni. Dan yang terakhir Saudari Anastasia Yemima Suruno. Silakan Tasya berdiri ya. Jadi kita berdoa buat mereka yang berulang tahun ya, supaya mereka selalu sehat, kuat, diberkati Tuhan ya. Dan kado ulang tahun dari gereja Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua ya. Jadi silakan orang tuanya membaca ya. Orang tua dari Angel membaca Amsal 3 ayat 1 ya, orang tua dari Tasya membaca Amsal 3 ayat yang kedua. Terserah yang mana mau Pak Ari, Bu Astrid ya, Pak Agus, Ibu Lili, silakan ya. Mulai dari keluarga Angel ya. Baca Amsal pasal 3 ayat 1 Pak. Ya, Ibu Lilis Amsal 3 ayat yang kedua. Amsal 3 ayat 2. Amsal 3 ayat 2. Ya. Ya, amin. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selanjutnya mari kita terus mendukung dan mendoakan Bapak Ibu berkenaan dengan kegiatan Sekolah Injil Liburan di tahun ini 2024 minggu depan ya, minggu ini ya tanggal 26 sampai 29 Juni gereja akan mengadakan Sekolah Injil Liburan. Jadi mari kita doakan supaya Sekolah Injil Liburan ini bisa berjalan dengan baik, dan kita rindu ada 50 anak ya yang bisa mengikuti Sekolah Injil Liburan ini, baik anak-anak kita yang di gereja maupun anak-anak di luar sana ya. Kita rindu menjadi berkat buat mereka semua, supaya anak-anak kita ini bisa mengenal Tuhan Yesus ya, dan mereka boleh diselamatkan jiwanya. Jadi mari Bapak Ibu, para orang tua mendorong anak-anaknya selama 4 hari untuk mengikuti Sekolah Injil Liburan di gereja. Dan nanti selesai ibadah, sebelum pengumuman, Ketua SIL akan menyampaikan juga beberapa hal berkenaan dengan SIL di minggu ini. Mari kita doakan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, gereja mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang setia memberikan persembahan dan perpuluhan setiap hari Minggu maupun setiap kegiatan-kegiatan gereja yang lain. Ya, mari kita doakan supaya pelayanan kita di tempat ini boleh terus berjalan melalui perpuluhan dan persembahan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan lewat gereja ini. Dan kalau ada kesalahan penulisan jumlah persembahan maupun nomor persembahan bisa disampaikan kepada panitia keuangan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak atas pengarahan pastoralnya. Baik, kita akan melanjutkan kembali. Saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Pengkhotbah 1 ayat 2. Pengkhotbah 1 ayat 2. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya undang bangkit berdiri. Pengkhotbah 1 ayat 2 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini.
Baik, sambil Alkitab kita tetap terbuka, sambil nanti kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Foni. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian Waktu Tuhan. Sekali lagi. Lewati cobaan, lewati Benar Tuhan, waktu Engkau memang yang terbaik. Jadikanlah kami, anak-anak-Mu, terus menanti akan waktu Tuhan dengan penuh kesabaran dan mampu untuk menghadapi karena berjalan dengan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Saat ini di mana Tuhan sudah menjaga, melindungi, memberkati kami sepanjang hari Minggu. Dan saat ini pun kami mengucap syukur Tuhan menuntun kami masing-masing dari tempat tinggal kami. Kami bisa
kembali datang masuk ke rumah-Mu bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur yang ada di ruangan ini karena Tuhan yang menuntun kami dan kami boleh sehat. Kiranya Tuhan tolong akan saudara-saudara kami mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka agar mereka tiba dengan selamat untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami ingat juga akan saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada dalam keadaan yang malas, yang masa bodoh, yang selalu menjauh dari Engkau, namun kami mendoakan karena Tuhan tidak pernah menjauhi dari anak-anak Tuhan. Karena mereka aja yang menjauhi, namun Tuhan terus Engkau menyertai mereka. Suatu saat mereka sadar dan mereka bertobat mau datang kepadamu. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat-Mu Ebenezer di sini serta simpatisannya yang terus setia untuk ambil bagian di dalam kegiatan sepanjang minggu dan di dalam kehidupannya mereka hari ke hari. Kami hanya bisa mendoakan biarlah Tuhan terus menyertai setiap rumah tangga jemaat Ebenezer ini dan terus menolong segala sesuatu apapun yang mereka butuhkan, mereka rindukan. Tuhan selalu ada bersama mereka. Tuhan terus memberkati. Tuhan berdoa untuk Bapak Sarim yang terus merawat dan terus membersihkan rumah Tuhan ini. Berikan Bapak Sarim kekuatan ekstra dan kesehatan baginya sehingga Pak Sarim mengerjakannya dengan sukacita akan pertolongan dan karena tangan Tuhan Engkau selalu menumpang bagi Pak Sarim sehingga Pak Sarim dengan sukacita mengerjakan akan tugas Pak Sarim untuk membersihkan rumah-Mu, untuk merapikan rumah-Mu untuk ibadah ini Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu. Begitu juga Tuhan terus berdoa untuk kegiatan gereja sepanjang minggu yang kami adakan. Mohon kiranya Tuhan tolong agar kami jemaat ini mau ambil bagian dengan kegiatan-kegiatan yang selalu diadakan di sepanjang minggu ini. Ya, Tuhan menolong agar kami rela memberikan waktu untuk Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu selain ibadah ini sehingga kami terus dikuatkan melalui kegiatan-kegiatan gereja, melalui persekutuan, melalui firman Tuhan yang selalu kami dapatkan sehingga kami terus rindu datang kepada Tuhan dan kami terus rindu dengan persekutuan untuk bertemu muka satu dengan yang lain untuk menikmati kembali akan kasih Tuhan yang kami rasakan. Tuhan memberkati. Terus berdoa Tuhan untuk para lansia yang ada di gereja pun yang ada di luar gereja. Kiranya Tuhan tolong para lansia ini supaya dalam kehidupannya masa lansia dan ada sukacita senantiasa bersama anak cucu yang ada di lingkungan di dalam rumahnya. Tuhan sendiri memberikan sukacita sendiri bagi para lansia ini untuk menikmati dalam segala beradaannya, terutama bagi Pak Slamet yang keadaan sehat namun terbaring di rumah. Kiranya Tuhan tolong di dalam berbaringannya hari ke hari, Tuhan berikan Pak Slamet tetap sehat. Itu juga Om Ebe berusaha untuk mengembalikan dalam bisa berjalan lagi pasca operasi. Tuhan sendiri menjamah dan Om Ebe kembali dapat berjalan seperti sedia kala. Juga Mama dari Ibu Rini dalam kecelakaan kedua kakinya, kiranya Tuhan terus menjamah dan memberkati obat sehingga Mama dari Ibu Rini kembali dapat berjalan dengan kuat, dengan sehat. Tuhan yang menuntun. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikannya. Tahun ini akan kembali mereka yang belum sekolah mau sekolah yaitu dari TK ke SD dan yang SD akan pindah ke SMP, yang SMP selesai pindah ke SMA dan yang SMA selesai mungkin akan meneruskan akan kuliah dan atau pendidikan yang lain. Kiranya Tuhan tolong agar anak-anak kami yang sekolah ini terus Tuhan bimbing agar sungguh-sungguh yang sudah remaja
SMP, masuk ke SMA, dan yang kuliah terus takut akan Tuhan dan mau memelihara firman Tuhan dan mau mengikuti akan teladan-teladan akan kegiatan gereja, sehingga anak-anak remaja, anak sekolah di gereja Ebenezer ini mau ikut ambil bagian melalui kegiatan PKRB, PKMB. Mohon kiranya Tuhan tolong Engkau akan pertumbuhan bagi anak-anak SD ke SMP, SMP ke SMA, memang sungguh-sungguh mereka sedang mudah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadikan mereka kesenangan. Namun Tuhan tolong agar anak-anak kami ini mengerti dan mau memahami dan mau mengikuti akan teladan melalui pelajaran sekolah minggu, melalui teladan akan firman Tuhan yang mereka dapatkan. Juga mereka rindu dan mereka mau setia ikut ambil bagian di dalam acara persekutuan kaum remaja, juga persekutuan kaum muda. Tuhan membimbing dan Tuhan menuntun agar anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan dan kelak setia melayani Tuhan di gereja Ebenezer. Tuhan memberkati. Terus berdoa Tuhan untuk keuangan gereja kami. Tuhan tahu semuanya keberadaan keuangan gereja kami. Kami hanya bisa bersyukur sampai saat ini kami masih bisa beraktivitas di dalam kegiatan gereja. Namun Tuhan kiranya Tuhan sendiri yang akan terus memberkati kami, gereja kami mencukupi dengan segala yang dibutuhkan setiap minggu, setiap bulan, dan rencana kami untuk memperbaiki atap gereja supaya dapat terlaksana. Supaya Tuhan sendiri yang memperhatikan dan kami usaha dengan berdoa, Tuhan akan memberkati dan suatu saat kami bisa melaksanakan untuk perbaikan gedung gereja yaitu atap gereja. Terus berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang ada di Sungai Galing hari ini, semoga mereka juga bisa beribadah kepada kami dan Tuhan tolong dalam ibadah mereka boleh merasakan akan kenyamanan dan kedamaian. Kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka beribadah. Tuhan Bapak Melki yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong agar semua jemaat yang saat ini sedang berkumpul bersama-sama seperti kami, mereka mendapatkan akan keindahan tersendiri dan kenyamanan melalui ibadah. Tuhan hadir di antara mereka. Begitu juga Tuhan jemaat kami yang ada di Mentawai yang dipimpin oleh Bapak Darman dan keluarganya. Kiranya Tuhan tolong agar jemaat yang telah dikumpulkan dan yang saat ini berkumpul di satu tempat untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di mereka. Tuhan tolong agar mereka juga dalam ibadahnya dapat merasakan akan kenyamanan saat ini. Memuliakan Tuhan dengan sukacita. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Darman menjadikan mereka lebih kuat lagi imannya dan mereka lebih terus bersatu melalui kegiatan gereja. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Terus berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Komang yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus Engkau persiapkan yang dimanapun firman Tuhan disampaikan, itu Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Komang, berkati juga kami yang akan menikmati saat ini. Namun kembali kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan kami terus berdoa untuk penyelesaian untuk beberapa waktu ke depan akan presiden yang akan digantikan untuk presiden yang baru. Sekiranya Tuhan tolong agar Presiden Jokowi ini terus mengerjakan pekerjaan yang masih ada dengan baik sehingga semua akan pejabat-pejabat, menteri sampai lurah, RT, RW, RT sampai hansip bekerja dengan takut akan Tuhan dan menjadikan itu kedamaian dan sejahtera bagi rakyat Indonesia. Tuhan terus memberkati, juga persiapkan akan Presiden Prabowo yang akan melanjutkan. Tuhan Yesus terus Engkau siapkan sehingga apapun yang dipekerjakan bagi Presiden Jokowi dapat dilanjutkan lebih baik lagi untuk menjadikan rakyat Indonesia boleh sejahtera, damai, nyaman, dan adil.
Terpujilah Tuhan. Inilah doa yang tidak sempurna, lebih dulu kami mohon diampuni setiap salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Foni yang sudah membawakan doa syafaat buat kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan nyanyian pujian dari 291, mari kumpulkan. Dipersilakan Bapak Bambang dan Bapak Agus. Panggilan memberi terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi kita, berkati persembahanku.
Terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu sudah berikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ikoma Andreas. Namun sebelumnya kita akan menikmati dan mendengarkan paduan suara dan dilanjutkan nanti dengan nursery untuk menyanyikan sebuah lagu. Dipersilahkan.
Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kau telah mempersiapkan hati kami, mengawali hati kami, mendengarkan firman Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami dengar dari paduan suara gereja, bahkan puji-pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah puji-pujian ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan, dan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan dengan segala keterbatasan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang akan kami nikmati di siang hari ini. Itu akan menjadi kekuatan baru bagi kami, dari anak-anak sampai dewasa ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang, menjadi pribadi yang terus hidup takut akan Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dengan segala keterbatasan kami siap untuk menikmati firman-Mu. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur di siang hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Walaupun beberapa saudara kita yang saat ini masih lemah tubuh, khususnya para lansia gereja, Pak Selamat ya, saat ini masih terbaring di tempat tidur, sudah tidak bisa bangun lagi. Tetapi kita bersyukur ya, dia masih tetap kuat ya, sehat walaupun tidak bisa datang ke gereja. Tapi kita yakin dan percaya ketika Pak Selamat bisa berdiri, bisa berjalan ke gereja, pasti dia ada di gereja. Karena saya melihat dia orang tua lansia gereja yang setia melayani Tuhan ya. Kita juga melihat Pak Sarim, Oma Mary, ya, Ibu Foni, Pak Leon yang sudah lansia, mereka terus setia, ya, datang ke gereja, bahkan mengikuti sekolah minggu, ya. Jadi kita yang muda jangan mau kalah, ya. Seharusnya kita yang muda ini lebih semangat dari lansia gereja untuk beribadah, datang melayani Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan,
Kalau kita melihat televisi, ya berita-berita saat ini di televisi, mungkin di media sosial juga ya. Ketika saya membuka televisi ingin menonton berita, ya selalu ya yang dipertontonkan di televisi ya berita kasus Pina Peggy itu terus ya. Jadi tidak lagi ada berita ya, televisi tidak lagi memberitakan kasus-kasus korupsi ya, yang dulu suaminya Sandra Dewi ya, sekarang nggak kelihatan lagi di televisi. Kasusnya udah sampai di mana nggak tahu lah ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu ya, negeri kita ini perlu kita doakan ya. Jadi kasus korupsi masih merajalela ya. Padahal pejabat-pejabat di pemerintah itu mereka sudah dapat tunjangan, mereka sudah dapat gaji, mereka sudah dapat tempat tinggal, mereka sudah mendapat fasilitas yang mewah, bahkan berkelimpahan. Ya. Seperti salah satu pejabat Menteri Pertanian. Lihat Bapak Ibu, kasusnya masih berjalan. Ketika saya menyaksikan, sangat-sangat luar biasa jahatnya. Ya, tidak cukup hanya menikmati gaji dari pemerintah, fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, tapi dia masih memeras, masih memakai uang negara untuk kehidupan pribadinya. Bahkan untuk keperluan anak-anaknya. Saya lihat berita Bapak Ibu, ya, Menteri Pertanian ini. Anaknya mau beli aksesoris mobil itu sampai puluhan juta. Itu dari uang pemerintah, salah satu lembaga pemerintah. Anaknya yang perempuan mau beli kosmetik, ya, itu harganya puluhan juta. Itu juga dia ambil dari uang negara. Bayangkan, jahat sekali Bapak Ibu. Belum lagi istrinya ulang tahun, pakai uang negara. Mau beli duren saja Bapak Ibu puluhan juta. Pakai uang negara. Saya melihat ini manusia, nggak cukup. Dengan gaji yang diterima, dengan fasilitas yang diberikan dari negara, kalau kita lihat hidupnya sudah berkelimpahan, sudah tidak kekurangan apa-apa. Kalau bandingkan dengan kehidupan kita di Tanjung Priok, Jemaat Ebenezer, jauh sekali. Kita besok mau makan apa, mesti mikir. Bulan depan bisa gajian, bisa bayar kos atau enggak, ya. Tapi kalau kita ngelihat kehidupan pejabat-pejabat negara ini, mereka sudah menerima, hidupnya sudah tercukupi, sudah terjamin, sudah berkelimpahan, tapi masih merasa enggak cukup, masih mau lebih lagi. Tidak masalah Bapak Ibu. Manusia itu berusaha tidak salah. Manusia itu bekerja tidak salah. Manusia mencari uang itu tidak salah. Manusia itu ingin kaya tidak salah. Tapi carilah dengan cara yang baik. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dan harta benda, kekayaan, hidup berkelimpahan, itu tidak salah. Tidak ada ayat Alkitab mengatakan ketika kita hidup berkelimpahan di dunia ini dengan harta benda, kita berdosa. Tidak ada. Ya. Tetapi di dalam Alkitab Bapak Ibu, ya, di dalam Alkitab ada seorang raja, ya, yang bernama Salomo. Seorang raja yang terkenal, banyak pengetahuan, banyak harta, segala kebutuhannya terpenuhi. Tetapi ia mengungkap
menangkap, ia menyimpulkan bahwa semuanya itu sia-sia. Ini Salomo. Seorang raja yang kaya raya. Segalanya ada. Hidupnya lebih, kalau kita sebut bukan lagi berkelimpahan. Ya. Bahkan Salomo memiliki banyak istri. Ya, apalagi yang kurang. Tapi jangan diikutin ini. Banyak istri. Ya. Orang Kristen harus satu istri, satu suami. Nggak boleh orang Kristen punya suami dua, punya istri dua. Nggak boleh. Ya. Satu istri, satu suami seumur hidup. Sampai maut yang memisahkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh memiliki lebih dari satu suami, satu istri. Dan Alkitab mengatakan nggak boleh bercerai. Ya, perceraian itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, Salomo di dalam perjanjian lama itu berbeda kasusnya, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, ya, kita semua sudah belajar ya membaca kitab Pengkhotbah ya. Ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, apa yang disampaikan oleh Salomo di dalam kitab Pengkhotbah. Jadi Pengkhotbah selalu menyampaikan, kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai ayat pasal 1 sampai pasal seterusnya sampai pasal terakhir. Kita melihat di situ Pengkhotbah terus menyampaikan nada kesia-siaan. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh manusia itu sia-sia. Enggak ada gunanya sama sekali. Ya, sia-sia. Bekerja sia-sia. Mengumpulkan harta sia-sia. Banyak pengetahuan, banyak hikmat sia-sia. Punya jabatan sia-sia. Semuanya sia-sia. Jadi seolah-olah kalau Bapak Ibu baca kitab Pengkhotbah ya baca baik-baik, pelan-pelan. Seolah-olah semuanya nadanya itu berbicara tentang kesia-siaan. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu sia-sia. Mau kerja sia-sia. Tetapi kalau kita lihat kitab Amsal, justru berbalik. Kitab Amsal kalau kita baca dari ayat pasal pertama sampai terakhir kita baca, isinya selalu banyak sekali di situ berbicara tentang dorongan, berbicara tentang semangat. Orang percaya harus semangat, orang percaya didorong untuk hidup rajin, harus bekerja, belajar dari semut. Kalau nggak kerja nggak makan. Jadi berbalik. Ya, kitab Amsal mengatakan orang Kristen harus bekerja, mencari uang, harus rajin, harus melakukan banyak hal di dunia ini. Tapi Pengkhotbah mengatakan seolah-olah mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini, apalagi bekerja keras mengumpulkan harta di dunia ini, semuanya itu sia-sia. Oleh karena itu perlu kita memahami Bapak Ibu, ya. Kita perlu memahami kesia-siaan seperti apa. Atau kesia-siaan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Pengkhotbah di sini. Karena segala sesuatu sia-sia dikatakan. Jadi kita perlu belajar kesia-siaan seperti apa yang ingin disampaikan oleh Pengkhotbah, yang ingin disampaikan oleh Salomo. Karena Salomo menyimpulkan apa yang dia kerjakan di dunia ini, pengetahuan yang dia miliki, harta yang dia miliki, ujung-ujungnya dia menyimpulkan segala sesuatu, semuanya itu sia-sia. Seolah-olah nggak ada artinya.
Padahal kita hidup perlu uang. Besok mau bayar sekolah anak. Perlu uang. Bulan depan mau bayar kos. Perlu uang nggak? Perlu. Perlu bekerja nggak? Perlu. Tetapi kenapa Salomo mengatakan semuanya itu sia-sia? Segala sesuatu sia-sia. Apakah Salomo mengatakan kerja itu nggak perlu lagi? Uang itu nggak perlu lagi. Popularitas itu nggak perlu lagi. Jabatan itu nggak perlu lagi. Apa itu maksud Salomo mengatakan segala sesuatu sia-sia? Dan Pengkhotbah pasal 1 ayat kedua tadi yang sudah kita baca. Apa itu maksudnya? Kalau Salomo, kalau itu maksud Salomo, berarti apa yang disampaikan ayat-ayat firman Tuhan di dalam Amsal itu salah. Ya, mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada kebenaran yang perlu kita pahami. Yang pertama, maksud Salomo berkata segala sesuatu sia-sia. Bahwa semuanya akan menjadi sia-sia. Tanpa didasari, tanpa dilandasi, hidup takut akan Tuhan. Ini kesia-siaan yang dimaksudkan oleh Salomo. Yang dimaksudkan oleh pengkhotbah. Mari kita baca ayat pasal 1 ayat kedua sekali lagi. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi Salomo pengkhotbah menyimpulkan segala sesuatu yang dilakukan sepanjang hidupnya, apa yang terjadi, apa yang dia alami, apa yang dimiliki, semuanya sia-sia. Tetapi Salomo kita pengkhotbah memang mengawali kita pengkhotbah dengan berkata segala sesuatu adalah sia-sia. Tetapi dia mengakhiri kita pengkhotbah ini dengan ayat yang berbunyi seperti ini. Pasal 12. Ya, pasal 12 ayat yang ke-13. Lihat ini. Dia mengakhiri, Salomo berkata seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, artinya apa yang disampaikan oleh Salomo tadi segala sesuatu sia-sia. Dikatakan takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kesia-siaan yang dimaksudkan pengkhotbah adalah apakah semua yang kita kerjakan, kita lakukan, kita kejar, kita usahakan di dunia ini. Pekerjaan, usaha, sekolah, studi, pelayanan. Kita dasari, kita landasi dengan hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mendasari dengan hidup takut akan Tuhan, semuanya itu menjadi sia-sia. Itu yang dimaksudkan oleh pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi bukan berarti kita nggak boleh bekerja. Bukan berarti kita nggak boleh buka usaha. Bukan berarti kita nggak perlu pengetahuan, kita nggak perlu sekolah, kita nggak perlu studi. Tidak. Semuanya itu kita butuhkan. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah harta, jabatan, popularitas, pekerjaan, usaha, sekolah, itu kita kerjakan, itu kita kejar. Dan kita dasari semuanya itu dengan hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu bersifat. Harta itu bersifat sementara. Tapi hidup takut akan Tuhan itu bersifat kekal. Kita tidak bisa membawa semua yang kita miliki di dunia ini. Ketika kita meninggal, semuanya habis. Dan akan dilanjutkan oleh keturunan kita. Benar nggak?
akan dilanjutkan oleh keturunan kita. Kalau kita sudah meninggal, apa yang kita miliki nggak kita bawa ke surga, kita sia-sia itu. Dan itu memang akan dilanjutkan oleh keturunan kita. Sama juga keturunan kita, kalau dia memiliki itu warisan yang kita berikan, warisan dunia ini, dan mereka memilikinya tanpa didasari hidup takut akan Tuhan, itu menjadi sia-sia. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, itulah harta yang kekal yang akan kita bawa ke surga. Dan orang yang takut akan Tuhan, sudah pasti dia adalah orang yang melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Kalaupun di dunia ini kita tidak berkelimpahan harta seperti Salomo, seperti pejabat-pejabat negara ini, seperti artis-artis di Indonesia ini, kita mungkin gak memiliki apa-apa. Mungkin kita orang miskin. Ya. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu, kita masih punya hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, ada seorang raja yang lahir ke dalam dunia ini. Di dalam keluarga yang sederhana, tukang kayu, tapi hidupnya sangat berbahagia dan menjanjikan hidup berkelimpahan. Kira-kira raja siapa itu? Kalau tadi raja yang berkelimpahan hidupnya itu Salomo. 2000 tahun yang lalu lahir juga seorang raja ke dunia ini. Hidup di tengah keluarga yang sederhana, tukang kayu. Tetapi dia adalah raja yang menjanjikan hidup berkelimpahan. Kira-kira raja siapa itu? Yesus. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Buka Alkitabnya. Firman Tuhan berkata, saya akan membacakan, Bapak Ibu perhatikan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi inilah janji Tuhan. Walaupun kita hidup di dunia ini pas-pasan, kita miskin. Tidak seperti artis-artis, pejabat-pejabat yang hidupnya berkelimpahan. Tetapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita memperoleh hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kita memperoleh keselamatan. Ada warisan kekal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Jadi kita belajar bersama-sama. Gak usah kita terlalu khawatir. Gak usah kita iri. Gak usah kita menjadi putus asa dengan kehidupan di dunia ini. Yang Tuhan mau hanya takut akan Tuhan. Jadi kalau semua yang kita lakukan di dunia ini tanpa kita mendasari hidup takut akan Tuhan, semuanya itu sia-sia. Ya. Semuanya itu menjadi sia-sia. Enggak ada artinya. Tapi apa yang kita miliki akan berarti bagi kita. Ketika kita mendasari, melandasi dengan dasar hidup takut akan Tuhan. Enggak ada gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Semuanya sia-sia tanpa mengingat bahwa itu berkat dari Tuhan.
Jadi kenapa Rasul pengkhotbah berkata, segala sesuatu adalah sia-sia. Bukan berarti kita nggak perlu bekerja. Pengkhotbah ingin supaya apa yang kita nikmati di dunia ini, kita dasari dengan hidup takut akan Tuhan. Supaya tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, segala sesuatu sia-sia. Sia-sia akan menjadi sia-sia tanpa mengingat. Kalau kita tidak mengingat itu berkat dari Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Mari kita lihat ayat yang ke-24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun datangnya dari Tuhan, kata pengkhotbah, kata Rasul, kata Salomo, kata orang yang kaya raya itu, kata orang yang semuanya terpenuhi hidupnya, hidup berkelimpahan. Dia seorang raja, punya harta yang banyak, punya kekayaan, punya jabatan. Dan dia menyimpulkan, di akhir hidupnya dia menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Bukan berarti harta itu nggak penting-penting. Tetapi kesia-siaan yang dimaksudkan pengkhotbah adalah apa yang kita miliki itu akan sia-sia jikalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akan menjadi sia-sia tanpa hidup takut akan Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Raja Salomo. Dia menyimpulkan di akhir hidupnya. Apa yang dia miliki. Akhirnya dia berkata, apa yang saya miliki semuanya ini sia-sia. Kalau saya hidup tanpa takut akan Tuhan. Dan yang kedua, semuanya sia-sia tanpa mengingat bahwa itu berkat dari Tuhan. Jadi pengkhotbah menyampaikan, akhirnya dia mengetahui, mengakui bahwa kenikmatan jasmani, misalnya makan dan minum itu datangnya dari Tuhan. Dan hendaklah manusia itu menikmatinya sambil mengingat bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Seorang raja yang lahir, raja yang kaya raya, punya segalanya, dia mengatakan, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Ya. Jadi karena itu datangnya dari Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Bahkan napas hidup kita ini saja bisa diambil oleh Tuhan kapan saja. Maka dari itulah pengkhotbah menyimpulkan segala sesuatu sia-sia. Oleh karena itu, segala sesuatu dunia ini bersifat sementara. Kita nikmati dengan mengingat bersyukur. Semuanya itu datangnya dari Tuhan. Harta benda keluarga itu datangnya dari Tuhan. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Pengkhotbah Salomo pernah menyombongkan dirinya. Saya raja yang punya segalanya. Saya punya jabatan. Semuanya ada. Tapi pada akhirnya dia menyimpulkan. Semuanya itu sia-sia. Dia mengawali pasal 1, 2, 3, 4 sampai pasal 11
nada pengkhotbah itu semuanya seolah-olah apa yang kita kerjakan, apa yang manusia kerjakan di dunia ini sia-sia. Tetapi kitab sesudahnya Amsal menyampaikan, kita hidup di dunia ini harus kerja keras. Sekali lagi saya sampaikan, harus kerja keras, harus rajin. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Kalau nggak kerja kita nggak bisa menikmati kehidupan. Nggak boleh malas dan diajarkan kita harus seperti semut. Jadi nada kitab Amsal itu kita boleh bekerja keras, nggak masalah. Kita menjadi orang kaya punya segalanya nggak masalah, asalkan kita mau bekerja keras. Tetapi kita pengkhotbah menyampaikan nadanya seolah-olah apa yang dikerjakan, apa yang kita cari di dunia ini sia-sia. Jadi kalau kita hanya melihat seperti itu, jadi kalau kita kembali ke kitab pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Yang dimaksud oleh oleh pengkhotbah adalah yang disebut sia-sia itu jikalau tanpa didasari hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, sia-sia tanpa mengingat bahwa itu berkat datangnya dari Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Pengkhotbah mengajarkan hal makan dan minum di situ. Sederhana sekali di situ. Sudahkah kita menghargai makanan yang kita terima, minuman yang kita terima, pakaian, tempat tinggal, harta yang ada pada kita, semuanya itu pemberian Tuhan yang patut kita syukuri. Atau kita menganggapnya itu biasa-biasa saja, sehingga kita kurang bersyukur setiap hari. Sehingga hidup kita membanding-bandingkan dari orang lain. Saya tidak bisa makan seperti mereka. Setiap hari saya makan seperti ini. Tapi di sini pengkhotbah mengingatkan kita. Mari kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Sekecil apapun itu. Kalau kita tidak bersyukur, kita nggak menghargai pemberian Tuhan itu. Kalau orang sudah tidak bersyukur dengan pemberian Tuhan, biasanya orang ini susah untuk memberi. Ya. Karena dia akan selalu merasa kurang. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang selalu merasa kurang. Tuhan kasih bulan ini gaji sebesar ini, berkat sebesar ini. Tapi kalau orangnya tidak pernah bersyukur, jangankan ke gereja. Ya. Atau jangankan memberikan persembahan perpuluhan. Ke gereja aja jarang. Karena nggak bersyukur dengan hidupnya. Nggak bersyukur dengan berkat-berkat yang dia terima. Tapi kalau orang bersyukur dia akan merasa cukup. Jadi ketika memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja, dia akan memberi dengan tulus. Saya harus mengembalikan berkat yang sudah saya terima dari Tuhan. Tetapi kalau orang nggak mau bersyukur, dia masih mikir. Karena nggak merasa cukup. Kalau saya kasih ke gereja sekarang, besok gimana ya? Akhirnya dia menunda. Udah bulan depan aja, tunggu biar banyak. Tunggu biar cicilan ini lunas dulu. Akhirnya Tuhan dikasih sisa-sisanya.
Tuhan dapat sisanya. Saya mengajarkan anak saya, Sam. Dan Ibu Eli itu terus mempraktekkan. Dicontoh, kalau kami dapat berkat, kami kasih tahu, Sam. Pernah Sam ada yang kasih berkat, kasih amplop, dia buka. Isinya 100.000. Saya tanya, buat kamu berapa, buat Tuhan berapa? Karena sebelum saya sudah ajarkan, perpuluhan itu seperti apa? Persembahan itu seperti apa? Kata dia, 10.000 untuk Tuhan. Ya. 90.000 untuk saya. Kita ajarkan anak-anak kita dari kecil. Ya. Itu tandanya dia bersyukur dengan berkat yang dia terima. Ya. Jadi orang yang setia memberikan kewajibannya kepada Tuhan, itu orang yang bersyukur kepada Tuhan. Tapi orang yang menunda-nunda memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu tanda orang yang belum mampu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan pengkhotbah berkata, semuanya itu akan menjadi sia-sia tanpa hidup takut akan Tuhan. Tanpa menyadari itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kalau kita mau memberi kepada Tuhan, dasari itu dengan ucapan syukur. Saya memberi karena saya bersyukur Tuhan memberkati saya. Tuhan mencukupi kebutuhan saya. Dan percayalah, Tuhan akan terus menambahkan berkat-Nya kepada kita. Di siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Segala sesuatu sia-sia, akan menjadi sia-sia. Tanpa takut akan Tuhan. Semuanya akan sia-sia tanpa mengingat bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Inilah kesimpulan pengkhotbah. Kesimpulan Raja Salomo. Dan hendaknya kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang terbatas ini sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus sendiri akan menyempurnakan firman Tuhan ini di setiap hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan di dunia itu, apapun yang kami miliki, itu tidak sia-sia. Tapi kami boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melalui kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami di dunia ini. Baik itu pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, pelayanan kami, bahkan jabatan mungkin. Kiranya semuanya itu kami dasari dengan hidup takut akan Tuhan. Dan kami menyadari itu semua pemberian dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di siang hari ini.
Dan biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama, kita merespon kebenaran firman Tuhan. Dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kita sadar Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih sehat, kuat, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat materi, keluarga, itu semua kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, untuk muliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita. Sia-siakan Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita serahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Kita rindu kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, dan kita masih bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan
berkat harta benda, jabatan, apapun itu. Semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan mari kita landasi semuanya itu dengan hidup takut akan Tuhan. Karena semuanya itu akan menjadi sia-sia tanpa kita mendasari, melandasi dengan kehidupan yang takut akan Tuhan. Tanpa kita mengingat bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan mari kita bersyukur sehingga kita mampu menjadi berkat sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan biarlah semuanya itu menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan membawa kami semua untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin setia lagi melayani Tuhan. Semakin setia lagi menyerahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk memberitakan kasih Tuhan. Untuk menceritakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kami bisa dimenangkan di dalam Tuhan. Pakailah kami yang sederhana, yang terbatas ini ya Tuhan. Untuk terus memuliakan nama-Mu saja, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami kembali. Biarlah Tuhan menuntun kami. Menibakan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Dan kami boleh terus menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah Bapa. Dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Sampai Kristus datang kembali. Amin. Tuhan menuntun hidup. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Saudari Pani menyampaikan pengumuman. Jadi di siang hari ini ya kita bersyukur ada keluarga baru, rumah tangga yang baru ya, yang sudah dipersatukan oleh Tuhan menjadi keluarga ya, sudah sah menjadi suami istri ya. Buat Pak Billy dan Ibu Oki ya. Pak Billy dan Ibu Oki silakan berdiri. Ya, kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Jadi selamat menempuh hidup baru, Tuhan memberkati ya. Dan mungkin Pak Billy ada yang mau disampaikan, bisa silakan. Tidak, silakan Pak Billy. Ya, bersama dengan istri silakan maju ke depan. Terima kasih, selamat pagi, shalom.
Perkenalkan kami keluarga baru, keluarga Billy Serwarwora, istri saya Septia Dewi Oki Tambunan Serwarwora yang baru melangsungkan pemberkatan pernikahan kemarin di GPIB Irene. Mohon maaf kalau kami tidak bisa mengundang semua satu persatu jemaat gereja, tapi kami mohon dukungan dan doanya dan pelayanannya. Semoga dengan keluarga baru ini kami akan bersama-sama melayani di gereja ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Cek. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Om Billy dan Toki. Cek, ya. Sebelum saya akan mengumumkan kegiatan gereja, ada sebuah video tes. Ya. Ada sebuah video yang akan ditampilkan. Kita akan lihat bersama-sama, boleh ditayangkan videonya. Ya, masih menunggu sejenak. Iya, ini videonya. Kita akan mulai seal di tahun ini. Jadi mari Bapak Ibu sekali lagi teman-teman sekolah minggu boleh mengundang, mengajak saudara, teman, tetangga atau siapapun yang dilihat di jalan, ajak aja bareng-bareng di tanggal 26 sampai 29 Juni. Video ini nanti akan diposting di Instagram gereja dan Facebook gereja. Bapak Ibu boleh lihat, boleh juga merepost supaya makin banyak orang yang tahu dan bisa diundang untuk seal di minggu ini. Itu tadi video promosi seal dan saya akan mengumumkan kegiatan gereja di minggu ini. Untuk hari Senin besok,
KPW akan diadakan gabungan kembali di gereja. Yang bertugas memimpin acara Bapak Sarim, Guru KPW Bapak Pendeta Iko Mang Andreas. Kemudian di hari Rabu jam doa ditiadakan karena bertepatan dengan SIL. Jadi dari hari Rabu 26 sampai hari Sabtu 29 Juni ada SIL jam 4 sampai jam 6 sore. Silakan untuk hadir. Bapak Ibu jemaat yang mau hadir, mendukung atau melihat atau mau ya datang aja, boleh hadir, bukan hanya anak-anak saja. Tanggal 26 sampai 29 Juni jam 4 sampai jam 6 sore di Gereja Baptis Ebenezer. Kemudian di hari Sabtu jam 6 pagi ada doa fajar. Yang bertugas memimpin acara Saudari Fani, renungan Bapak Aritan. Malamnya PKMB diliburkan karena bertepatan juga dengan SIL. Di hari Minggu tanggal 30 Juni, minggu terakhir, ada sekolah minggu jam 8:30 pagi yang bertugas membuka dan menutup. Kemudian dilanjutkan ibadah umum jam 10, inspiration para instruktur SIL. Jadi instruktur ini sebutan untuk guru dan guru bantu di SIL tahun ini. Silakan untuk mempersiapkan diri. Pemimpin acara Ibu Anisi Mamora, pengkhotbah Pendeta Agus Panrimo, pendeta tamu dari Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Kemudian doa syafaat Ibu Eliati, pembawa kantong persembahan Adik Renard dan Adik Gabriel. Doa persembahan Saudari Tasya, pemusik Saudari Fani, Saudara Nino dan Saudara Christian. Nursery Saudari Lingga, penerima tamu Bapak Ari dan Ibu Astrid, multimedia Saudari Angel, online service Saudara Doni. Demikian informasi untuk kegiatan gereja di minggu ini. Hari ini jam 1 siang ada latihan paduan suara, silakan untuk hadir anggota paduan suara. Kemudian jam 3 sore nanti ada latihan untuk persiapan SIL. Bapak Ibu yang sudah dihubungi oleh tim acara boleh hadir di jam 3 sore nanti. Demikian informasi dari panitia acara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.